Selamat datang di Bijaks News Kamis 25 September 2025 bersama saya, Fani. Informasi pertama, pertemuan dua sosok intelektual, Mahfud MD dan Roky Gerung, menyajikan analisis politik yang tajam dan mendalam. Dialog ini menampilkan kedalaman intelektual yang langka, di mana Roky Gerung dengan tegas membela Mahfud sebagai sosok yang memiliki surplus intelektual. Roky juga memuji Mahfud yang meski berada di lingkar kekuasaan, tetap menjaga kaki di mana masyarakat sipil, sebuah kualitas yang memungkinkan aspirasi demokrasi turut berdenyut di jantung pemerintahan Jokowi. Mahfud mengungkap peran sentral Pak Pratikno dan Pak Luhut yang ia sebut sebagai pengendali di balik layar, menjaga agar keputusan strategis pemerintah tidak terlanjur di pinggir ke pinggir. Pernyataan itu menggarisbawahi adanya kendali kuat di pusat kekuasaan, di mana kebijakan dipastikan sejalan dengan agenda tertentu sebelum dilempar ke publik. Perbincangan memanas saat Roky Gerung melontarkan kritik keras terhadap keputusan Prabowo yang mengangkat Kodari. Pak Prabowo ingin mengadres tuntutan publik itu, tapi addressnya juga ngaco karena ngangkat Kodari. Prabowo ingin mengadres tuntutan publik itu, tapi adresnya juga ngaco karena angkat Kodari, ujarnya Selasa 23 September. Roky berpendapat bahwa Kodari adalah duri dalam daging yang merusak demokrasi karena rekam jejaknya sebagai instiator wacana 3 periode masa jabatan. Jadi Kodari ini, ia jadi duri dalam daging juga bukan pada Prabowo, pada masyarakat sipil. Ya Kodari mengusulkan 3 periode, betul. artinya Prabowo pakai Kodari supaya dia 3 periode juga. Kan begitu persepsinya kan? Jadi kita mesti kasih kritik juga bahwa reaksi Prabowo dengan mengangkat Kodari itu reaksi yang buruk. Dengan kata lain, berarti Prabowo tidak pernah pelajari genealogi atau prestasi anti demokrasi dari Kodari, kan itu. Dengan mengangkatnya, Prabowo telah menunjukkan ketidakpahaman mendalam terhadap nilai-nilai anti demokrasi. Ini bukan sekedar kritik personal, melainkan peringatan keras bahwa genealogi dan rekam jejak anti demokrasi harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pertunjukan pejabat publik. Informasi kesehatan, Dr. Bambang Budiono menyebut penyakit jantung koroner masih jadi pembunuh nomor 1 di Indonesia akibat gaya hidup tak sehat dan penyumbatan pembuluh darah, Sabtu 20 September. Informasi olahraga, Amri Syahnawi atau Nita Violina Marwah hanya butuh 2-3 menit untuk menyingkirkan Chen Ziyi atau Francesca Corbett 2-1-7, 2-1-9 di Korea Open 2025, Rabu 24 September, dan lolos ke babak kedua. Informasi luar negeri, Israel menutup penyeberangan Allenby, satu-satunya akses vital tepi barat Yordania sejak Rabu 24 September. Penutupan tanpa alasan ini hentikan arus penumpang dan barang Palestina. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.